Mengucapkan selamat Natal menurut pendapat sejumlah ulama. Terjadi perdebatan bagi sejumlah kalangan terkait hukum umat Islam mengucapkan selamat Natal. Baik ucapan itu disampaikan kepada umat Kristen atau siapapun yang memperingati. Tak jarang perdebatan terjadi cukup keras hingga menimbulkan percekcokan. Bahkan sebagian lainnya sampai pada vonis kafir atau takfir. Lantas bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal menurut para ulama? Guna menjawab hal itu, berikut ini akan dijabarkan dalam beberapa poin. Pertama, tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang secara jelas dan tegas menerangkan keharaman atau kebolehan mengucapkan selamat Natal. Padahal kondisi sosial saat Nabi Muhammad SAW hidup mengharuskannya mengeluarkan fatwa tentang hukum ucapan tersebut, mengingat Nabi dan para sahabat hidup berdampingan dengan orang Yahudi dan Nasrani atau Kristiani. Kedua, karena tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang secara jelas dan tegas menerangkan hukumnya, maka masalah ini masuk dalam kategori permasalahan ijtihadi yang berlaku kaidah la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Artinya, permasalahan yang masih diperdebatkan tidak boleh diingkari atau ditolak, sedangkan permasalahan yang sudah disepakati boleh diingkari. Ketiga, dengan demikian baik ulama yang mengharamkannya maupun membolehkannya sama-sama hanya berpegangan pada generalitas atau keumuman ayat atau hadis yang mereka sinyalir terkait dengan hukum permasalahan ini. Karenanya mereka berbeda pendapat. Pertama, sebagian ulama meliputi Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibrahim bin Ja'far, Syekh Ja'far Tohlawi dan sebagainya mengharamkan seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada orang yang memperingatinya. Mereka berpedoman pada beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lahwi marru kirama. Artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang yang akan mendapat martabat yang tinggi di surga, yaitu orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Sedangkan seorang muslim yang mengucapkan selamat Natal berarti dia telah memberikan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat Kristiani tentang hari Natal. Akibatnya dia tidak akan mendapat martabat yang tinggi di surga. Dengan demikian mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Di samping itu mereka juga berpedoman pada hadis riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Artinya, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Orang Islam yang mengucapkan selamat Natal berarti menyerupai tradisi kaum Kristiani, maka ia dianggap bagian dari mereka. Dengan demikian hukum ucapan dimaksud adalah haram. Kedua, sebagian ulama meliputi Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mustafa Zarqa, Syekh Nasr Farid Wasil, Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekh Isom Talimah, Majelis Fatwa Eropa, Majelis Fatwa Mesir, dan sebagainya membolehkan ucapan selamat Natal kepada orang yang memperingatinya. Mereka berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada siapa saja yang tidak memeranginya dan tidak mengusirnya dari negerinya. Sedangkan mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada orang non-muslim yang tidak memerangi dan mengusir, sehingga diperbolehkan. Selain itu, mereka juga berpegangan kepada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Anas bin Malik, "Kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala lahu ati' abal qasimi sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Artinya, dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani atau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya kemudian berkata, "Masuk Islamlah." Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya, maka ayahnya berkata, "Taatilah Abul Qasim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka." Menanggapi hadis tersebut, Ibnu Hajar berkata, hadis ini menjelaskan bolehnya menjadikan non-muslim sebagai pembantu dan menjenguknya jika ia sakit. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, Juz 3, halaman 586. Pada hadis di atas, Nabi mencontohkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak menyakiti mereka. Mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada mereka sehingga diperbolehkan. Dari
pemaparan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang ucapan selamat Natal. Ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Umat Islam diberi keluasan untuk memilih pendapat yang benar menurut keyakinannya. Maka perbedaan semacam ini tidak boleh menjadi konflik dan menimbulkan perpecahan. Jika mengucapkan selamat Natal diperbolehkan, maka menjaga keberlangsungan hari raya Natal sebagaimana sering dilakukan Banser juga diperbolehkan. Dalilnya, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjamin keberlangsungan ibadah dan perayaan kaum Nasrani Iliyah, Kudus atau Palestina. Hadza ma a'ta Abdullahi Umaru Amirul Mukminina ahla Iliyah minal amani a'tahum amanan li anfusihim wa amwalihim wa kanaisihim wa solbanihim wa sairi millatiha la tuskanu kana isuhum wala tuhdamu. Artinya, ini merupakan pemberian hamba Allah Umar, pemimpin kaum mukminin kepada penduduk Iliyah berupa jaminan keamanan. Beliau memberikan jaminan keamanan kepada mereka atas jiwa, harta, gereja, salib, dan juga agama-agama lain di sana. Gereja mereka tidak boleh diduduki dan tidak boleh dihancurkan.